wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya dalam kondisi yang sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani. Semoga ayah bunda, sahabatku dimanapun berada senantiasa diberikan umur yang panjang, kesehatan, rezeki yang barokah, serta kesuksesan dalam menjalankan aktivitas dan rutinitas sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayah bunda, sahabatku, jadi saya ingin mereview tentang kegiatan belanja saya di Siplah. Jadi bisa juga dikatakan plus minusnya belanja di Siplah. Apa aja sih? Yuk kita kepoin. Oke, pertama kita masuk dulu ke akun Siplahnya. Jadi cara masuk ke Siplah itu ada dua. Yang pertama bisa masuk melalui portal Siplah Kemdikbud, atau kalau kita sudah tahu web alamat dari mitra Siplah yang kita belanjain, jadi kita juga bisa langsung masuk ke situ. Nah, contohnya misalnya kita belanja di Blibli, maka kita langsung aja masuk ke Siplahnya Blibli gitu. Nah, ini contoh tampilannya nanti. Atau kita bisa juga masuk ke Siplah Telkom ya, seandainya kita berbelanja di mitra ini gitu ya. Nanti tampilannya seperti ini. Lalu bisa juga ini seperti yang saya gunakan, saya berbelanja di mitra Siplah Intan Pariwara, maka saya langsung akses aja langsung ke Siplah Intan Pariwara. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Jadi apapun mitra yang akan kita pilih, akan kita gunakan, pastikan kita login dengan memilih pilihan yang pertama, yaitu login sebagai pembeli ya. Nanti kita diklik aja langsung. Setelah itu kita akan dimintai autentikasi pengguna PT Intan Pariwara, atau bisa juga dari PT Blibli misalnya, atau PT Telkom. Nanti kita gunakan username dan password sesuai pada atau yang tertera pada Dapodik. Itu sudah secara otomatis ya tersinkronisasi antara email password yang ada pada Dapodik, ya PTK-nya atau kepala dengan bendahara. Lalu kita tinggal masukin aja username dan passwordnya. Lalu klik masuk. Nah, ini ada dashboard nih. Nah, di dashboard ini ada 5 aspek ya yang harus kita perhatikan. Pertama, total notifikasi pembayaran, total notifikasi pesanan, total notifikasi komplain, total notifikasi tindak lanjut BHST, berita acara serah terima, lalu total notifikasi tindak lanjut rating. Pada 3 kolom yang atas itu adalah sebuah histori bagi si pembeli ya, lebih kepada pembeli ini penekanannya. 2 hal yang di bawah ini benefitnya ini lebih dirasakan bagi penjual gitu, karena tindak lanjut berita acara serah terima artinya barang itu sukses sampai ke sekolah sesuai dengan permintaan, spesifikasinya, materialnya, kuantitinya, serta kualitasnya. Berarti kan ketika barang itu sudah sampai di sekolah, artinya penjual ini sudah memenuhi ekspektasi, bertanggung jawab secara penuh gitu ya, sehingga pada hal yang di bawah ini, yang ada 2 menu yang di bawah ini benefitnya lebih dirasakan bagi si penjual, apalagi kalau rating. Jadi kalau sekolah itu merasa puas, pastikan tentunya memberikan rating yang terbaik bagi penjual. Oke, saya ini pengalaman real time ya, yang saat ini sedang betul-betul saya praktekkan belanja di Siplah. Ini pengalaman yang pertama nih, Aibun. Di sini saya memiliki 5 order pesanan dikonfirmasi penjual. Jadi kemarin pertama kan kita melakukan proses pemesanan ya, pesanan barang mau beli apa aja, lalu kita selanjutnya pesanan itu kita tunggu konfirmasi dari penjual. Nah, apabila pesanan itu sudah dikonfirmasi oleh penjual, nanti akan muncul atau akan terbit nomor pesanan, ya, nomor registrasi pesanan. Ini contohnya ORD 2023 03 0000 929
dan seterusnya. Ini nomor yang dibuat oleh kode khusus yang dimiliki oleh penjual. Lalu tanggal order. Nah, saya melakukan proses order itu pada awal Maret ya. Sekarang kita sudah ada di akhir Maret. Saya melakukan proses pada tanggal 6 serta tanggal 8. Dan statusnya ini dibaca. Ini saya sudah membaca status ordernya. Jadi sebelum dibaca itu kan ada pilihan belum dibaca. Nah, kita tinggal klik aja. Di sini ada tanda mata ya, di pojok kanan itu ada tanda mata, kita klik aja. Nanti setelah kita tutup atau kita back kepada dashboard yang ini, nanti statusnya sudah berpindah dari belum dibaca ke sudah dibaca gitu. Lalu nah, di order, kalau kita klik order, di sini ada banyak sekali rangkaian tahapan dari proses pengadaan barang dan jasa pada Siplah. Di bawah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 kolom ya, 10 kolom. Yang pertama adalah nomor order, tanggal pesanannya, kemudian total pesanannya, status, lalu penjual. Jadi di satu mitra itu kan terdiri dari banyak sekali penjual yang terdiri dari PT maupun CV. Lalu penjual wajib kirim dalam jangka waktu. Nah, ini adalah estimasi limit waktu yang diembankan atau diberikan kepada pihak penjual. Dalam limitasi waktu ini, barang itu sudah harus atau sudah melakukan proses BAST, berita acara serah terima. Kalau dilihat di sini adalah 90 hari, waktu yang cukup lama ya. Barangkali ini adalah salah satu sisi yang harus ditingkatkan. Awalnya saya menganggap ini satu kelemahan dalam Siplah, karena di sini kita merasa rugi dalam terutama dalam waktu. Soalnya barang itu lambat sampai, kemudian kita juga perlu nota kwitansi untuk kita cantumkan atau kita lampirkan dalam dokumen SPJ tentunya. Nah, lalu tiba di sekolah. Ini tanggal tiba di sekolah. Jadi waktu barang itu sudah sampai atau sudah diterima oleh pihak sekolah, apakah berada pada limit waktu yang sudah ditentukan atau gimana? Nanti akan kita coba cross check selanjutnya ya pada diskusi kita yang lain. Kemudian tanggal BAST, tanggal berita acara serah terima. Oke. Nah, kalau kita lihat di atas, di bagian atas, di orders, itu ada banyak sekali tahapan dari semua transaksi baru, ditolak, kemudian transaksi yang diproses, kemudian ajuan ubah transaksi, ajuan batal penjual, mungkin karena satu hal dan lain hal ya, sehingga penjual membatalkan transaksi yang sudah direncanakan oleh pembeli. Kemudian transaksi mulai dikirim, transaksi diterima oleh pihak sekolah. Setelah diterima, ini ada berita acara serah terima antara penjual dengan pembeli. Kemudian ajuan batal mitra, kalau tidak ada ajuan batal ya, kalau sudah sesuai dengan yang kita pesan, ini kita langsung ke proses pembayaran, menunggu pembayaran, kemudian transaksi terbayar dalam komplain, transaksi selesai. Nah, transaksi dibatalkan, transaksi dibekukan, dan transaksi ditutup. Nah, ini barangkali yang jadi catatan, terutama bagi saya pribadi ya, melihat seluruh rangkaian yang betul-betul padat ya, yang sangat terukur nih, tahap demi tahapnya sangat terpantau begitu. Ini ada sebuah rasa keamanan dan kenyamanan ya dalam bagi kita nih dari sisi pembeli, bahwa seluruh barang kita tidak akan pernah membeli kucing dalam karung ya. Semua barang yang kita pesan itu kita bisa mengembalikan pada saat barang itu sudah kita terima, kita lihat apabila tidak sesuai, kita bisa melakukan pembatalan proses pembelian. Nah, ini artinya kan sebuah garansi atau jaminan dari mitra kepada kita atau dari Kemdikbud kepada pembeli terutama, supaya tidak terjadi kerugian, bahwa barang yang dibeli itu memang betul-betul sesuai dengan standar gitu.
Nah, jadi kalau kita klik ke tanda mata yang di pojok samping kanan atas, kita akan mendapati sebuah detail transaksi seperti ini. Informasi umum, informasi pengiriman, ya, lalu informasi pesanan. Nah, di bagian kanan ini diunduh dokumen. Nah, ini kalau kita lihat ada 4 hal yang bisa kita unduh nih. Ada 4 dokumen yang bisa kita jadikan lampiran dalam laporan peng-SPJ. Yang pertama adalah dokumen perencanaan, riwayat, SPK, surat pemesanan. Ketika order yang kita lakukan ini belum dikonfirmasi oleh pihak penjual, maka dokumen-dokumen riwayat, SPK, serta surat pemesanan ini masih kosong nih Aibun. Nah, jadi yang bisa kita lihat hanya dokumen perencanaannya aja. Ketika order itu sudah dikonfirmasi oleh penjual, maka secara otomatis dokumen ini terisi secara penuh dan kita bisa mengunduhnya atau mendownloadnya. Jadi ini adalah dokumen yang dibuat oleh mitra, ya, dokumen perencanaan serta surat pemesanan atau PO, ya, purchase order. Ini biasanya kan dibuat oleh kita nih, disusun oleh kita, tetapi secara otomatis mitra yang akan membuatkan untuk kita, jadi kita bisa unduh aja. Nah, kita lihat aja langsung gimana contohnya dari masing-masing dokumen ini. Nah, ini adalah dokumen perencanaan, jenisnya, ya, lalu keterangannya di sana. Ini lebih ke sisi material, ya, panjangnya, lebarnya, tingginya, kemudian beratnya, ya, ini sangat detail, ya, judulnya. Lalu ini adalah riwayat status pesanan yang sudah dibuat, tanggal ordernya semua tercantum, tanggal referensi, nomor referensi atau nomor order, ya, kemudian tanggal ordernya dibuat kapan, lalu status yang saat ini berlangsung itu menunggu konfirmasi pengiriman. Nah, di sini adalah SPK, surat perintah kerja. Surat perintah kerja dari penjual yang akan diserahkan kepada pembeli. Ini bisa kita pastikan, bisa kita pelajari juga, ya. Nah, di sini adalah SPK, surat perintah kerja. Surat perintah kerja dari penjual yang akan diserahkan kepada pembeli. Ini bisa kita pastikan, bisa kita pelajari juga, ya. Lalu saya sempat nih Aibun, ya, menanyakan kepada Kemdikbud, ya. Di sini kami menanyakan di helpdesk, SDS, dan rapor pendidikan di Siplah. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah sekolah memiliki akun Siplah sendiri? Bukan hanya sebatas akun untuk login sebagai pembeli di masing-masing mitra. Jadi pada dashboard Siplah bisa melihat semua proses transaksi di seluruh mitra yang dibeli. Terima kasih. Jadi saya bertanya nih, di sini kan saya melakukan proses pembelian pada satu mitra, sehingga saya bisa melihat keseluruhan order. Nah, tentunya kan mungkin karena saya belum praktek. Apakah ketika saya melakukan proses belanja pada banyak mitra, ini dashboardnya itu apakah keseluruhan order atau hanya pada mitra tertentu? Kalau hanya saya bisa melihat pada mitra tertentu saja, itu artinya kan kita harus login, logout, ya, masuk dan keluar pada akun masing-masing mitra, kemudian kita harus cross check satu persatu gitu. Itu kan menurut saya pribadi itu bisa alangkah lebih baik jika bisa disederhanakan. Jadi kita memiliki memiliki akun Siplah sendiri, di mana kita bisa melihat langsung, bisa memantau perjalanan proses pembelanjaan barang dan jasa dari semua order dari banyak mitra. Nah, saya tanyakan itu, kemudian jawabannya adalah kami informasikan Bapak atau Ibu terkait akun sekolah yang dapat berbelanja di Siplah adalah akun kepala sekolah atau bendahara sekolah yang terdaftar di Dapodik. Sekolah dapat melakukan transaksi di semua mitra.
Saya rasa sih jawabannya kurang mengena ya, karena pertama saya tidak menanyakan akun yang dapat login pada mitra. Tentunya kan kita tahu yang dapat melakukan login itu kan adalah akun kepala dengan bendahara atau pelaksana PBJ ya, yang kita mutakhirkan pada Dapodik. Dan juga sekolah dapat melakukan transaksi di semua mitra ya, tentunya karena ketika mitra itu disuguhkan kepada kita ya, ditawarkan kepada kita, artinya kan kita pasti bisa masuk ke semua mitra gitu ya. Barangkali nanti akan saya tanyakan ulang apakah memang kita ini memiliki akun, apakah Siplah itu adalah akun pribadi milik satuan lembaga atau di sana adalah akun pihak ketiga ya, dalam tanda petik, di mana akun itu akan menjadi titik temu antara pembeli dan penjual. Jadi bukan milik akun dari pembeli, dalam hal ini adalah sekolah, juga bukan akun milik penjual, di mana di situ ada PT dan CV. Jadi akun ini adalah akun persinggahan atau akun mediasi yang dibuat oleh kementerian. Nanti akan kita temukan jawabannya, mudah-mudahan lebih pas ya jawabannya. Nanti akan saya share deh ke Aibun, ke ayah bunda semua. Oke, ayah bunda, Aibun, sahabatku semua dimanapun berada, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Pengalaman saya berbelanja di Siplah sejauh ini sih minusnya sedikit, plusnya banyak. Jadi masih masih cukup puas lah belanja di Siplah. Recommended lah, apalagi kan diwajibkan juga. Nah, nanti coba akan kita gali lagi informasi lebih dalam tentang Siplah, kelebihannya apa aja, kemudian kelemahannya apa aja. Nah, mudah-mudahan ini jadi sounding bagi pihak provider atau Kementerian Pendidikan Kebudayaan supaya melakukan banyak transformasi ya, banyak inovasi, banyak perubahan yang tentunya yang lebih baik ya. Ya, yang jeleknya kan bisa dibuang, yang baiknya kan bisa diambil ya dari obrolan kita ini. Mudah-mudahan juga kedepannya Siplah semakin profesional dan terutama sih semakin cepat ya dari tahap demi tahapnya itu. Oke, demikian kita insya Allah kita akan ketemu lagi esok atau lusa dengan pembahasan yang lain lah ya. Yang mudah-mudahan sih Bu Samudra ini bisa menjadi kebaikan, bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.